Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Usanologi. Baik Bapak Ibu, di kesempatan kali ini kami kembali akan berikan informasi penting terkait dengan pendataan non-ASN yang harus rekan-rekan honor ketahui. Karena di sini kami mendapatkan informasi resmi langsung dari website BKN Bapak Ibu perihal siaran pers terkait dengan pendataan non-ASN ini harus rekan-rekan ketahui. Oleh karena itu silakan disimak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan. Namun seperti biasa kami selalu ingatkan bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar siap kami mengupdate informasi-informasi terbaru rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita ke informasinya. Terkait dengan informasi kita dapatkan di website resmi BKN, itu di siaran pers BKN Bapak Ibu ya, itu ada penjelasan terkait dengan pendataan non-ASN ini Bapak Ibu. Ini filenya dan kita baca langsung Bapak Ibu isi dari siaran persnya, dimana di sini dijelaskan untuk pendataan tenaga non-ASN itu berlangsung hingga 31 Oktober 2022. Dan untuk lebih lengkapnya kita baca saja Bapak Ibu ya secara detail semua siaran persnya ini. Di sini dijelaskan sebagai tindak lanjut ketentuan pemerintah yang melarang pengangkatan tenaga honorer atau sejenis seperti pegawai non-ASN, BKN mulai melaksanakan pendataan tenaga non-ASN di lingkup instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah, di mana pendataan tenaga non-ASN itu dilakukan melalui portal BKN pada pendataan non-asn.bkn.go.id yang tentunya rekan-rekan sudah ketahui. Di sini websitenya Bapak Ibu. Nah, kemudian adapun skema pendataan dibagi ke dalam beberapa tahapan, yakni pertama tahap sebelum prafinalisasi, masing-masing admin atau operator instansi mendaftarkan tenaga non-ASN yang masih bekerja di lingkupnya dan memenuhi persyaratan pendataan tenaga non-ASN sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Kemudian setelah didaftarkan oleh instansi, tenaga non-ASN yang masuk pendataan dapat membuat akun pendataan non-ASN di portal dan instansi melakukan pengecekan terhadap data yang diinput dan dilengkapi oleh tenaga non-ASN. Nah, kedua, pada tahap prafinalisasi yang berlangsung 30 September 2022, berarti Bapak Ibu itu tinggal hitungan hari ya. Sekarang sudah tanggal 26. Ya 26 berarti kurang 1, 2, 3, 4 hari lagi Bapak Ibu. Masing-masing instansi mengumumkan daftar tenaga non-ASN yang masuk dalam pendataan awal atau uji publik melalui kanal informasi instansi atau di website instansi masing-masing nanti Bapak Ibu. Kemudian dari pengumuman pendataan awal instansi bagi tenaga non-ASN yang memenuhi kategori pendataan namun belum terdata atau belum memenuhi kelengkapan nanti dapat mengusulkan, mengkonfirmasi, melengkapi data dan riwayat masa kerja. Nah, kemudian yang ketiga, pada tahap finalisasi yang berlangsung 30 Oktober 2022, masing-masing instansi melakukan pengecekan terakhir atau finalisasi akhir, di mana pendataan tenaga non-ASN dan menerbitkan surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM sebagai hasil akhir pendataan serta mengumumkan hasil akhir data tenaga non-ASN pada kanal informasinya. Nah, untuk persyaratan dan kategori pendataan non-ASN, instansi dapat mengacu pada surat Menpan RB ya tentang pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, diantaranya yaitu berstatus tenaga honor K2 yang terdaftar dalam database BKN, kemudian pegawai non-ASN yang bekerja pada instansi pemerintah, kemudian pembayaran gaji menggunakan APBN dan APBD bukan melalui mekanisme pengadaan barang atau jasa, kemudian individu ataupun pihak ketiga diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja dan telah bekerja paling singkat selama 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021, itu berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021 dan masih aktif bekerja pada saat pendataan non-ASN. Nah, itu sekedar untuk informasi terkait dengan kriteria yang masuk ke dalam pendataan. Nah, kita baca lagi Bapak Ibu di siaran pers ini, pendataan tenaga non-ASN ini selain bertujuan untuk menindaklanjuti ketentuan peraturan pemerintah atau PP nomor 48 tahun 2005 dan PP 49 tahun 2018, yakni larangan terhadap pejabat pembina kepegawaian atau PPK instansi pemerintah
untuk melakukan pengangkatan honorer dan atau tenaga non-ASN juga bertujuan mendorong masing-masing instansi pemerintah untuk mempercepat proses mapping, validasi data, dan menyiapkan roadmap penyelesaian tenaga non-ASN. Nah, ini surat siaran pers ini langsung dari BKN Bapak Ibu, kita dapatkan filenya. Tentunya ini penting harus rekan-rekan ketahui terkait dengan timeline ya, timeline pendataan Bapak Ibu yang sesuai dengan siaran pers tadi di sini, yaitu nanti 30 September, yaitu nanti prafinalisasi yang menutup semua proses kegiatan pendataan. Dan bagi rekan-rekan yang masih bingung ataupun ingin bertanya terkait dengan pendataan non-ASN ini, silakan Bapak Ibu langsung ke website pendataan non-ASN. Langsung saja ke bagian FAQ-nya Bapak Ibu ya. Di situ lengkap sekali terkait dengan tanya jawab seputar pendataan non-ASN ini, mulai dari syarat daftar, pembuatan akun, data dan dokumen, kemudian login, semuanya sudah dijelaskan oleh BKN di dalam portal pendataan non-ASN tersebut. Begitu pula nanti mengenai permasalahan yang Bapak Ibu alami, baik itu untuk yang THK 2, non-ASN, itu semuanya ada layanan bantuan untuk bagi tenaga honor sekalian, baik itu THK 2 maupun untuk non-ASN. Begitu pula dengan alurnya di website tersebut atau di portal tersebut juga menampilkan alur dari pendataan non-ASN tersebut Bapak Ibu. Nah, ini alur prosesnya ya, itu harus didaftarkan terlebih dahulu oleh admin instansi atau operator instansi, baru Bapak Ibu bisa melakukan pembuatan akun nantinya. Nah, ini untuk sebagai pengingat, ini dia Bapak Ibu yang harus dilengkapi tenaga non-ASN, itu pembuatan akun, terus seperti KTP, pas foto, ijazah pendidikan yang dimiliki saat ini, kemudian untuk registrasi dan melengkapi riwayat seperti SK setiap periode bekerja, bukti pembayaran berdasarkan SK, kemudian STR bagi tenaga kesehatan atau sertifikat pendidik bagi guru jika memiliki Bapak Ibu. Ini dokumen kelengkapannya Bapak Ibu ya, untuk di pendataan non-ASN di tahun 2022. Dan untuk lebih jelasnya kita sama-sama kembali mendengarkan penjelasan dari Kemenpan RB terkait dengan pendataan tenaga non-ASN di tahun 2022 ini Bapak Ibu. Silakan disimak videonya. Nah, itu penanganan tenaga non-ASN yang tadi disampaikan oleh Dipuji pada kementerian dan lembaga dan pemerintah, ini yang agak lumayan bising beberapa kesempatan ini. Ini butuh bersama-sama, saya kira bersama-sama kita jelaskan bersama dan kita mencari solusi bersama yang terbaik untuk birokrasi dan penguatan SDM kita next. Selain kami hormati, ini adalah komitmen pemerintah dalam penanganan tenaga honorer. Jadi jelas sekali nomor 1 adalah Peraturan Pemerintah 48 dan seterusnya, pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil, termasuk Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2012. Next slide. Bapak sekalian, inilah kriteria jumlah tenaga honorer yang diangkat PNS. Ini penting untuk kami sampaikan Bapak sekalian. THK 1 dibiayai dari APBN atau APBD dengan kriteria berangkat PIB di instansi pemerintah dan pada tanggal 31 Desember 2006 telah bekerja paling sedikit 1 tahun secara terus-menerus, dan pada 1 Januari 2006 telah berusia paling rendah 19 tahun dan paling tinggi 46 tahun. Dan pasal 8 menjelaskan bahwa PHK dilarang mengangkat PPK dilarang mengangkat PH atau sejenisnya. Dan proses pendataan awal terdapat 920.702 TH, kemudian diangkat sebanyak 806.220. Ini adalah angkanya kira-kira gitu. Kemudian ada PP 56 tahun 2012 bahwa THK 2 dibiayai bukan dari APBN atau IBD dengan kriteria yang sama dengan TH yang dikenal sebagai THK 1. Dan pasal 6A ayat 2 menjelaskan bahwa seleksi dilakukan 1 kali atas kesepakatan 3 komisi DPR, yaitu Komisi 2, Komisi 8, dan Komisi 10 pada waktu itu. Dan proses pendataan kembali dilakukan karena protes TH yang tercecer.
usulan diajukan oleh P3K terdapat 673.737, di mana dari sini ada 11 kali dari sisa THK 1 yang tidak diangkat yang mengikuti ujian sebanyak 694.460 TH yang disebut dengan THK 2, kemudian lulus dari ikut ujian itu 209.872.000 THK 2. Yang saya hormati, ini memang banyak yang memerlukan penjelasan terkait soal ini. Nanti para deputi saya minta menjelaskan jika ada pertanyaan dari Pak Sekjen. Nah, kemudian perubahan tata kelola manajemen ASN itu ada beberapa regulasi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, di mana ASN sebagai profesi wajib memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen ASN. Nah, ini harapan kita. Tetapi ternyata di perjalanan ada hal-hal yang kadang memerlukan kearifan dan afirmasi. Nah, kearifan dan afirmasi ini seperti apa? Tentu harapan kami tetap menjaga tujuan agar ASN kita dari waktu-waktu semakin baik. Nah, berikutnya terkait dengan pendataan tenaga non-ASN, surat Menpan RB sudah ada, di mana mengingatkan kepada kementerian lembaga dan Pemda tentang pemberlakuan PP nomor 49 2018 tentang manajemen P3K, bahwa pada November 2020 itu tidak boleh ada status tenaga non ASN. Jadi ini adalah surat Pak Menpan untuk mengingatkan bahwa ada PP 49. Kemudian diminta kepada kementerian lembaga dan Pemda untuk melakukan pemetaan dan langkah-langkah penyelesaian tenaga non-ASN. Nah, surat ini juga mengingatkan untuk menciptakan kejelasan status, karir, dan kesejahteraan tenaga non-ASN yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah. Ini surat nomor 203 2022. Kemudian ada surat Menpan RB juga nomor 01 2022 yang menyampaikan bahwa pendataan dimaksudkan untuk melakukan pemetaan dan mengetahui jumlah pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik instansi pusat maupun pemerintah daerah, bukan untuk melakukan pengangkatan menjadi ASN. Surat ini yang membuat agak gaduh sedikit. Kira-kira betul ya, nggih? Nah, surat ini saya kira nanti perlu kita jelaskan bersama terkait dengan surat yang menjelaskan adanya PP nomor PP nomor 49 2018. Kemudian surat ini juga menyampaikan bahwa pendataan meliputi tenaga honorer kriteria 2 THK 2 yang terdaftar dalam database Badan Kebaikan Negara dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Inilah sebenarnya surat yang membuat kekhawatiran para bupati dan daerah yang nanti akan kami temui teman-teman ini untuk kita ajak dulu bersama, kira-kira itu. Pasti basicnya ke teman-teman DPD ini menyampaikan banyak hal. Nah, Pak sekalian saya hormati, lalu apa langkah-langkah ke depan yang akan kita kerjakan? Pertama, ini kita lakukan rapat koordinasi ASN di lingkungan pemerintah daerah yang dilaksanakan pada 24 Juli 2022 dihadiri oleh seluruh sekretaris daerah, provinsi, kabupaten, kota, asosiasi kota, dan juga teman-teman kabupaten se-Indonesia. Kebijakan pengadaan P3K guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh keluarga berencana. Dan yang tiga adalah rapat koordinasi pendataan non-ASN bersama Badan Keuangan Negara dan lingkungan instansi pemerintah tanggal 20 Agustus 2022. Dan Kementerian PAN-RB senantiasa mendorong usulan kebutuhan P3K pada instansi pusat maupun daerah melalui kegiatan coaching klinik serta pembukaan perpanjangan masa pengisian usulan kebutuhan P3K. Ini kan kekhawatiran teman-teman kepala daerah ini karena merasa dikunci, tidak boleh lagi ada non-ASN. Nah, saya bilang kepada teman-teman kepala daerah ini suka ada janji kerja dan janji politik kepada konstituen. Kalau dikunci pasti marah mereka. Nah, maka lebih bagus jangan bikin pagar tinggi-tinggi kalau pagar itu harus dilompatin. Saya waktu jadi bupati melarang ada tenaga honorer. Saya patok gajinya 25 miliar. Saya kaget menjelang akan akhir setelah saya kunci, gajinya udah naik 45 miliar. Honorer tidak ada tapi dititipin di kegiatan.
Jadi ilmunya ada aja teman-teman. Karena untuk mengakomodir berbagai usulan, maka saya diskusi dengan teman-teman ini, buat apa kalau kita buat pagar tinggi-tinggi, tapi harus dilompatin pagar itu. Maka kita perlu ada solusi. Nah teman-teman sudah rencana merancang di PP manajemen kesejahteraan. Bagaimana solusinya? Mungkin nanti, tapi ini belum kita putuskan. Sebagai sebentuk alternatif seterusnya adalah bahwa setiap kepala daerah boleh nanti mengangkat, tapi hanya sepanjang masa jabatannya. Ini solusi. Nah, kira-kira gitu Pak. Ini kalau nggak ada solusi, marah semua bupati-bupati. Kemarin datang, saya nih datangin tetangga saya, masa kamu jadi bupati udah 3 tahun, kau angkat tetanggamu pun nggak bisa. Nah, marah. Saya ada pengusaha, gimana masa nggak bisa kau angkat ponakanmu itu? Udah nggak usah digaji, yang penting pakai logo Pemda masuk ke kantor. Begitu. Ya, dan begitu. Ada juga yang nakal juga memanfaatkan. Tapi rata-rata ini ternyata harapannya tinggi, kira-kira gitu. Nah, oleh karena itu kita sedang akan siapkan ini materi-materi yang kira-kira menjadi, saya sudah menggambarkan usulan bapak-bapak, maka para deputi sudah menyiapkan beberapa poin tadi, sehingga nanti bisa menjadi alternatif dalam jangka pendek. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendengarkan informasi yang kami sampaikan di video ini. Semoga informasi bermanfaat. Sekian dari Usmonologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.